Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Oke teman-teman, lanjut video aku. Ini aku mau ngezoom sama Diskominfo, jadi aku mau presentasi dulu. Oke, kita bikin videonya ya buat dokumentasi kegiatan kalau kita ngezoom hari ini. Ini si Bojes datang nih. Dalam keadaan aku berantakan lagi. Bisa mana ada yang bisa keluar kerja gini? Ya orang memang dari provinsi mintanya pagi, masa aku mau sore gimana sih? Ini kenapa aku nggak bisa masuk Zoom ya? Kamu ambil kursi kari, Jess, di sampingku sini. Kamu di sini. Ini udah masuk. Tapi aku masih bingung. Kursinya di dalam deh kayaknya. Kursi hijau itu aja yang ringan, kursi plastik di ruang sebelah sini. Presentasi Kim Mutiara Borneo. Aku bikin presentasi ini baru aja tahu. Baru aku bikin. Ya halo. Belum. Baru aja aku bikin tadi pagi. Wah, mana pakai kaos oblong lagi? Apanya? Biar aja kenapa emangnya kita loh masyarakat, emang siapa? Bukannya belum. Bukan. Choose virtual background. Masa gini sih, ngeblur gini aja kali ya. Aku tuh sempat ku hapus Zoom aku karena kemarin nge-lag kan laptopku. Ini kita zoom. Nah, Zoom aja. Materinya. Materinya tentang game aja, kita presentasi kegiatan-kegiatan kita, terus apa aja yang sudah kita lakukan selama ini, prestasi-prestasinya gitu aja. Nanti kalau lolos baru kita ke Makassar, Jess. Makassar kapan? Agustus. Ya mas, kok nggak mau ya? Kok malah ngeblur semua? Tapi udah termasuk terbaik. karena punya kita paling aktif di Kukar, websitenya itu nah. Tuh jelek tahu kameraku tuh, kamera laptopnya aku nggak punya webcam itu nah. Tuh gelap banget. Masa aku anuin zoom 2 kali sih? Kita coba zoom di HP kah ya? Jelek kan? Media center. Ya Allah, disuruh presentasi di provinsi lagi. Aku deg-degan. Aku kayak gini karena sudah nervous duluan. Bentar, kita lihat Mutiara. Mereka masih ribut. Bisa festival berapa hari? Festival apa? Kurang tahu sih kemarin dulu kan yang ikut Muara Badak tahun kemarin. Kemarin kenapa kita nggak bisa ikut? Kita belum ada portofolio, gimana mau ikut? Kan kita harus punya portofolio dulu, kegiatannya apa. Nah, kalau nggak ada kegiatan yang mau dipresentasikan apa di sana? Jadi kalau buat sekarang lebih unggul kita apa Muara Badak? Ya, kalau keaktifan liputannya sih sebenarnya mereka, cuma mereka nggak punya websitenya, mereka nggak ngisi gitu loh. Karena kan ngisi website itu aja.
Berarti kalau ya Kim itu satu provinsi itu berapa? Satu provinsi satu aja yang diambil ke festival tuh. Kalau kemarin kan provinsi nggak ngirim, cuma langsung kukar aja kemarin itu. Ini kah? Kok anu ya? Kebalik ya? Begini, ya. Bawah. Maksudnya kalau suara udah otomatis ya. Jadi leto aja. Jelek banget nah laptopnya. Kayak apa ya? Oh, nyalain lampu kali ya biar terang gitu, Jess. Hah? Beda sama di kamera HP, tapi tetap aja kok. Mereka kan terang ya anunya. Atau kita masuk dua anu kali, satunya lewat HP. Yang itu di mute kan nanti. Oh, aku habis buka YouTube apa ngevlog di Ladaya tuh habis kuliah. Masih sekarang ini masih kecil banget ini. Siapa? Ada deh. Si Livika yang kamu nonton ulang kah? Sayangnya kemarin kita bikin vlog tuh nggak selesai. Ya kan? Cuman ku upload aja buat kenang-kenangan. Itu masih TK kayaknya ya? Wow. Tahun berapa sih itu? 19. Iya masih TK lah itu si Livi, sekarang kelas 2. Searga tuh sekarang. PAUD kalau nggak TK. Hiburan ke Ladaya barang Mas. Full part tuh mana ada full part? Nggak kayak apa loh yang ngambil video nggak lengkap, nggak jelas kameramennya. Nggak ada yang jelas. Bikin video nggak ada opening, nggak ada closing, ya kan? Tapi kan sayang kalau nggak diupload buat kenang-kenangan. Di tengah muka kita. Oke teman-teman, kita di sini selamat datang di. Lambat ya? Iya harusnya ada gorden, cuma nggak sempat mau pasang gorden. Kayak apa ini? Kan bisa bikin. Cuma belum sempat. Tutupin pakai apa? Biar aja dia backlight. Aku tuh pengen pasang gorden, tapi belum. Belum, nggak tahu nih Aisyah. Oke, kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah kecetak semua ya? Selamat pagi. Hah? Yang terhormat. Langsung aja itu dibuka. Soalnya ininya mau ganti kok. Langsung aja, tinggal tekan kopi, gambar kopi itu. Yang terhormat. Iya, kalau yang berwarna, kalau yang enggak yang sebelahnya. Iya. Yang terhormat perwakilan dari Kim Mutiara Borneo. Saat ini kebetulan ada wakilnya ya. So, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, pada kesempatan ini kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang dimana sudah direncanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok informasi masyarakat komunitas komunitas informasi masyarakat. Selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Mas Fauzan selaku perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Pada Mas Fauzan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hermawan Pranata Humas, ahli muda Diskominfo Kukar. Yang saya hormati tim Komunitas Informasi Masyarakat
Mutiara Borneo ya Bu ya, betul Bu ya. Ketua timnya ya, ya ketua timnya. Ketua. Sebelumnya mohon maaf, Bu Kabit kami tidak bisa hadir, tidak dikarenakan beliau ada kegiatan Zoom dengan Bu PJ Nur. Saya di sini ditemani teman-teman dari KP, Mas Dapa, Bu Lina, sama Ibu Eka. Bu Hamidah juga ya. Ya, kita berkumpul di sini dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk menyeleksi penilaian KIM Kutai Kartanegara guna memberikan masukan serta saran dan juga melihat perkembangan KIM yang ada di Kutai Kartanegara. Sebelumnya kita sudah melakukan monef seperti ini di Kabupaten Pasir, Berau, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, PPU, dan terakhir kemarin Kabupaten Kutai Timur. Di event nasional KIM Fest yang lalu yang diadakan di Surabaya, kita membawa 2 perwakilan dari Kabupaten Kukar, Muara Muntai, Muara Badak, dan Muara Badaklah yang mendapatkan juara yang sudah menyabet kategori KIM adaptif di event nasional KIM Fest 2023. Kami berharap dengan diadakannya monef KIM ini, kami bisa melihat potensi KIM yang ada di kabupaten kota yang nantinya akan mewakili pemerintah Provinsi Kaltim di ajang KIM Fest 2024 yang insya Allah akan diselenggarakan di Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Dari info terakhir yang kami dapat dari Kementerian Kominfo yang sudah bersurat kepada kami, Festival KIM ini akan diadakan di bulan Agustus tanggal 9 sampai tanggal 11. Bahkan kami sudah harus menyodorkan perwakilan KIM yang akan mewakili Kaltim ini di ajang KIM Fest ini di tanggal 24 Juni. Harus sudah ada tanggal 24 di surat. Di surat itu tanggal 24 itu kita sudah menyodorkan KIM pemenang KIM-nya yang dari kabupaten kota ini. 21 Juni ya? Iya. 21 Juni. Mengingat tengah waktu yang telah diberikan, sebentar lagi mudah-mudahan kami diberikan petunjuk untuk memilih KIM yang terbaik dari yang terbaik di tahun ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fauzan selaku perwakilan dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya ada sambutan dari Pak Hermawan, perwakilan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk Pak Hermawan dipersilakan. Baik, ya, cuma aku lupa taruh di mana. Coba cari di ruangan sebelah sini atau di ruang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Paujan, Bu Lina, beberapa kawan-kawan provinsi yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Bersama kami dari Diskominfo Kukar ada Pak Herianto, Pak. Beliau yang sekarang di tahun 2024 ini PIC bagi PPTK di subkegiatan KIM. Dan yang kami banggakan tak lupa dari KIM Mutiara Borneo, Samboja, Mbak Rina dan kawan-kawan yang bisa hadir di ruang Zoom. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan koordinasi kami dengan Bu Iren di minggu terakhir di bulan Mei, memang kayaknya ada untuk tripodku satu peserta lagi di KIM sana. Fest 2024 ini kabupaten kota mesti menyeleksi sendiri. Oh iya betul. Taruh di sini nah. KIM Biar enak yang kelihatan semua. telah memiliki website atau kawan-kawan KIM yang masuk dalam KIM ID. Nah memang untuk informasi KIM Mutiara Borneo ini kemarin sempat diapresiasi oleh Kementerian Kominfo merupakan KIM yang paling aktif di website. Makanya mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Pojan, kami mengajukan KIM Mutiara Borneo, Mbak Rina dan kawan-kawan. Yang besar harapan kami seperti tahun kemarin, tahun ini kami juga bisa bersaing dengan KIM kabupaten kota di Kaltim lainnya. Besar harapan kami juga mudah-mudahan
tim kami, tim Mejanya Mutiara digeser ke Borneo sana. bisa mewakili tim Diskominfo Prokaltim untuk bisa hadir atau mengikuti Kimfest di Kota Makassar tahun Bisa lebih tinggi lagi ya? 2024. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada tim Kominfo, Diskominfo Provinsi yang terus melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap kami KIM di kabupaten kota. Karena kegiatan-kegiatan kita baik dari kementerian, provinsi maupun kabupaten kota bila tidak terus dilakukan kegiatan pengembangan pemberdayaan, nah ini KIM ini juga kurang bersemangat, Pak. Jadi bila ada kompetisi, baik itu kegiatan kompetisi di provinsi ataupun di tingkat nasional, sebagaimana yang kami lakukan 2023, Tapi jangan sampai kena kemarin, tombol off-nya itu. ini juga tahun ini kami lakukan kompetisi tingkat kabupaten, Pak Pojan. Ya gitu enak. Nanti kami juga berharap ada kompetisi-kompetisi tingkat provinsi yang melombakan KIM-KIM kabupaten kota. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan adanya Pak Pojan dan Bu Iren di Komko Provinsi bisa mengakomodir tidak saja keinginan kami kabupaten kota, juga mungkin keinginan teman-teman KIM di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin itu Pak Pojan dan kawan-kawan Kominfo. Terima kasih sudah berkenan melibatkan kami, Kominfo, Kukar, dan KIM. Ya mudah-mudahan kegiatan pada hari berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan teman-teman Kominfo Provinsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin terima kasih kepada Pak Hermawan atas kesampatannya. Selanjutnya mungkin bisa langsung melakukan pemaparan dari Kim Mutiara Borneo. Pada Kim Mutiara Borneo kami persilahkan untuk memberikan paparan. Kayak apa namanya? Baik Pak, selamat siang. Suara saya jelas Pak? Jelas. Oh, ya. Jelas. Kita share screen dulu. Di mana sih anunya? Bisa mati. Kalau mati ini mesti. Pak, saya bisa dibantu untuk share screen-nya Pak, saya nggak paham ini. Iya, gimana share PPT-nya? Ini kah? Share point. Nggak mau tuh. Bentar. Hah? Udah nyalain videonya lewat situ aja. Share screen-nya bisa itu Mbak, diklik share screen yang hijau itu bisa ya? Iya, tapi Belum dikasih izin apa? iya disable. Bisa minta dibantu dari admin aja. Kasih host dulu. Saya Kasih kirim host. filenya saya kirim ke host aja ya Pak ya. Oh, boleh. Ibu dengan ibu tadi yang WA saya ya, ibu siapa tadi? Ibu Lina. Bu Lina kirim ke komputer. Kayaknya ke Iya, partisipan sudah. itu Mas. Partisipan. Ini tadi yang maksud. Apa sih? Namanya host. Udah ya? Maksudnya dikirim gitu. Kita nggak apa-apa. Ya, oke. Izin Bu, itu kami sudah berikan hostnya ke Ibu Kim Mutiara Borneo, mungkin bisa share screen, tapi nanti dibalikin lagi hostnya ke kita. Sudah diberikan host. Ya, langsung share screen bisa. Oh, bentar. Ternyata. Gitu aja Mas. Mute ini kan? Sudah. Bentar. Yang langsung. Bentar. Ntar aku ulangin lagi. Kami untuk menyebarkan informasi-informasi
terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun pemerintahan. Jadi kami lebih umum pakai nama Kim Mutiara Borneo, dan kami bisa membantu teman-teman di desa sebelah untuk melakukan peliputan dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat gitu. Alamatnya ada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja. Kemudian ini ada tahun pembentukannya, Instagramnya sudah ada Pak, namanya @kimmutiaraborneo. Kemudian Facebook fan-nya juga ada Kim Mutiara Borneo, dan kontaknya kontak saya sendiri. Tugas dari Kim, tugas dari kami yakni mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli dan peka, dan memahami informasi. Kemudian memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi. Nah, berikut ini fungsi dari Kim kami. Jadi kami adalah mitra dari pemerintah dalam diseminasi informasi publik kepada masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa, biasanya mereka akan melibatkan Kim Mutiara Borneo dalam memberikan informasi ke publik atau ke masyarakat. Kemudian Kim bisa menjadi wahana informasi antar Kim dari pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat, dari Kim kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, begitu juga sebaliknya. Jadi ada dari Kim sendiri juga, kami juga tergabung dalam forum Kim antar wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kami saling berkoordinasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kim itu sendiri. Kemudian sebagai sarana peningkatan literasi anggota Kim dan masyarakat di bidang informasi dan media massa. Jadi beberapa kegiatan yang ada di Desa Beringin Agung itu kami liput dan kami bagikan di media sosial dan di website yang ada di kami. Kemudian sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kami berharap nanti ke depannya Kim bisa membantu untuk mensejahterakan teman-teman anggota dan bisa menjadi salah satu media informasi yang baik, bertanggung jawab, dan bisa menjadi media yang terpercaya di masyarakat Desa Beringin Agung dan sekitarnya. Ini enggak bisa di. Kemudian visi dari Kim Mutiara Borneo ialah menjadi portal informasi bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat berdaya saing melalui literasi digital. Misi kami, Kim Mutiara Borneo, yaitu mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka, dan memahami informasi, memberdayakan masyarakat melalui diskusi-diskusi, kemudian mewujudkan jaringan informasi yang luas sebagai wahana informasi, kemudian menjadi mitra dialog pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sarana peningkatan literasi anggota Kim, dan sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi hampir sama dengan yang tadi, Pak. Kemudian aktivitas Kim, yang pertama, akses informasi melalui aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian diskusi, kemudian implementasi, yaitu menerapkan dan mendayagunakan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan nilai tambah. Jadi ada memang beberapa kegiatan-kegiatan yang akan saya presentasikan di slide selanjutnya nanti. Kemudian networking, terbentuknya jaringan informasi antar anggota Kim, masyarakat, dan pemerintah. Jadi berharapnya Kim ini menjadi pusat informasi yang akan mengangkat potensi-potensi yang ada di wilayah kami. Kemudian diseminasi informasi, penyebaran informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang telah diolah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap ada program dan kebijakan pemerintah itu nanti Kim bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyebarkan informasinya ke masyarakat, baik itu melalui website maupun melalui media sosial kami. Kemudian sebagai aspirasi, yaitu kita bisa menyerap aspirasi masyarakat terkait program kebijakan pemerintah, maupun kita juga bisa menyampaikan kritik dan saran dari masyarakat tentang kebijakan pemerintahan, begitu juga sebaliknya. Ini dari Kukar.
Kemudian ini struktur organisasi KIM. Saya Walrina sebagai ketua, kemudian Denny Rohendi sekretarisnya. Kebetulan ini karena hari kerja, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi banyak yang tidak bisa hadir kalau pagi ini. Jadi ini adalah struktur organisasi di kami, ada sekretaris, bendahara, kemudian ada seksi bidang pengolahan dan akses informasi, seksi pelayanan dan diseminasi informasi, seksi bidang organisasi dan peningkatan SDM. Orangnya ada di sebelah saya, Muhammad Nisam. Kemudian seksi untuk pengelolaan usaha ekonomi kreatif dan beberapa anggota dari KIM Mutiara Borneo itu sendiri. Nah, ini kemudian dari perjalanan kami di tahun 2023, saat kami punya website itu saya memang aktif di posting untuk menulis berita. Jadi ada beberapa berita yang kami angkat, itu termasuk lebih banyak untuk mengangkat prestasi-prestasi yang ada dari pemuda-pemuda di wilayah Samboja gitu. Jadi kebetulan saya memang punya hobi menulis dan saya suka gitu di dunia kepenulisan dan jurnalistik. Jadi ada beberapa berita yang kami angkat dan alhamdulillahnya dari 8 top trending yang ada di KIM ID, KIM Mutiara Borneo saat itu sempat menguasai lah top trendingnya. Jadi dari 8 artikel top trending itu ada 6 artikel punya Mutiara Borneo. Yang pertama itu artikel tentang siswa SD wakili Samboja, siswa SD Samboja wakili Kaltim ke ajang O2SN tingkat nasional. Kemudian ada 6 pemuda dari Desa Beringin Agung ikuti kejuaraan Bupati Cup. Kemudian ini ada tentang Paskibraka, itu ada tiga. Jadi dari itu kita alhamdulillah bisa masuk di top trending di website kami. Kemudian ini adalah salah satu aktivitas KIM. Saat itu bareng teman-teman KIM kita membantu untuk menggarap film dokumenter desa, judulnya Kuda Jawa di Tanah Borneo. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan yang merupakan kerjasama antara pemerintah Desa Beringin Agung, Yayasan Rumah Literasi Kreatif, Yayasan Teman Kita, dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Jadi proses pembuatan film ini cukup lama, waktu itu mungkin ada 10 bulanan ya. Dari proses pertama kita pelatihan, kemudian ya mungkin ada sekitar 10 bulanan kami untuk proses pembuatan, mulai dari perkenalan, kemudian kita dilatih untuk membuat film, sampai akhirnya kita produksi film di lapangan itu mungkin ada sekitar 10 bulanan untuk pembuatan film ini. Dan teman-teman KIM terlibat dalam kegiatan ini karena memang semua yang dokumentasi ini anggota dari KIM Mutiara Borneo. Jadi kami lakukan ini, ada kegiatan pembuatan film dokumenter, itu adalah untuk mengabadikan apa yang ada potensi yang ada di Desa Beringin Agung itu sendiri. Jadi waktu itu kami sudah survei beberapa kali ke lapangan, wawancara dan lain-lain. Akhirnya kami sepakat untuk membuat film judulnya Kuda Jawa di Tanah Borneo, karena kebetulan di Desa Beringin Agung itu punya 3 paguyuban kuda lumping sekaligus. Apalagi Desa Beringin Agung itu ada di tanah Kalimantan, kemudian punya 3 paguyuban Jawa dari berbeda genre gitu, dari berbeda aliran. Jadi 3-tiganya aktif. Jadi kami ambil ini sebagai salah satu film karena ada nilai sosial yang akan kami sampaikan. Untuk link film dokumenternya ini saya cantumkan, tapi mungkin diputar nggak ya? Diputar nggak? Bentar ya, kita coba. Ini adalah link filmnya dari film dokumenter kami. Kami kasih lihat cuplikan sedikit aja ya Pak ya. CEO baru udah datang, cepetan ke kantor. Mana pakai iklan dulu lagi. Izin Mbak, itu videonya nggak kelihatan Mbak. Mungkin Mbak bisa share screen ke bagian browsernya. Share screen lagi ke bagian browser biar kami bisa lihat.
Dia pada YouTube. Bentar. Ya, ini itu Mas, tapi share screen PPT-nya. Iya. Dia upload dari YouTube. Kita scroll lagi sih. Oh, share screen lagi ya yang ini ya. Ya, share screen lagi betul Mbak. Share screen dari Bros. Nah, oke sudah terlihat Mbak. Maaf Pak, saya masih. Ya, jadi ini film yang kami buat waktu itu. Rasanya ngendang Adil pada presentasi. Paningin aku ini yang rasanya sedih. Tapi ini oleh enak hiburannya warga ya tentrem ayem nyambi makan jotani juga maringin aku ini artesa berdiri ini Kesena kuda lumping turonggo budaya kategori turonggo ki jalan budaya kabudayaan budaya kang lestari wujuda kira-kira ya bisa jadi bisa rame. Migrasi, jadi sini sampai sini itu masih hutan, sampai rumah itu kayu besar. Sudah kali ya, cukup kali ya. Banyak monyet-monyet ini sampai di rumah. Ntar yang ini. Saya warga desa Beringin Agung. Saya warga desa. Stop screen ya. Aduh. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Mana tadi? Iya Pak, itu cuplikan aja ya Pak ya, kalau diputar kelamaan. Itu cuplikan dari film yang teman-teman buat. Jadi di sebelah saya ini juga teman yang kemarin terlibat gitu untuk pembuatan filmnya. Dan ya banyak suka duka lah di dalamnya, tapi alhamdulillah filmnya bisa terwujud gitu. Kemudian apa tadi? Lanjut lagi. Ya, ini adalah foto-foto kami saat liputan kegiatan KIM gitu Pak. Cuman ada beberapa kesalahan di kaminya sendiri sih, karena setiap liputan itu kita tuh dokumentasi kegiatan, tapi kita tuh lupa dokumentasi kami sendiri gitu Pak. Jadi nggak terlalu banyak foto-foto yang bisa kami hadirkan. Jadi ini adalah beberapa foto saat kami liputan di masyarakat. Ada kegiatan 17-an, kemudian ada kegiatan kunjung-kunjungan dan kegiatan pemerintahan seperti rapat-rapat dan sosialisasi, itu kami terlibat di dalamnya. Kemudian KIM itu menjadi salah satu media yang mengangkat potensi desa dari berbagai sektor, seperti dari UMKM, ini ada UMKM Mamuja, kemudian ada UMKM Bananas dan UMKM lain juga. Kemudian dari sektor pertanian dan peternakan,
Kemudian ada dari perikanan, hiburan, dan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan prestasi anak-anak itu kami angkat semua yang ada di Desa Beringin Agung karena KIM kami itu sifatnya umum dan masyarakat membutuhkan itu semua, jadi semuanya fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ini adalah foto kami saat mengikuti rakor di Balikpapan saat itu. Kami juga mengikuti BIMTEK online yang diselenggarakan sama Kemenkominfo waktu itu, tapi sepertinya saya tidak ada dokumentasinya gitu Pak, lupa untuk dokumentasikan. Jadi memang dibimbing langsung dari Kemenkominfo Pusat waktu itu untuk pembuatan website KIM, dan alhamdulillah sampai sekarang websitenya masih kami kelola bersama. Kemudian ini adalah salah satu prestasi, satu-satunya prestasi yang baru kami raih. Waktu itu kami ada ikut lomba video dan menjadi juara terbaik 3 lomba video di Kominfo Kukar waktu itu. Kemudian untuk pembiayaan sendiri, kami dapat pembiayaannya dari iuran anggota KIM, jadi semuanya kami masih mandiri Pak. Untuk kami usahakan untuk dapat APBD tapi belum dapat, jadi sementara masih dari sendiri, dan kalau biasanya ada sponsor yang ingin melibatkan kami berkegiatan itu kami pakai pihak ketiga dari swasta biasanya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sampai sini aja presentasi dari saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Saya persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan dan saran, kritik dan saran juga terhadap kegiatan-kegiatan dari KIM kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KIM Mutiara Borneo. Bagus sekali atas penyampaian dari PowerPoint-nya. Mungkin ada dari Diskominfo Kukar mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Baik, izin Pak. Pertama, terima kasih buat Mbak Rina dan kawan-kawan tim Mutiara Borneo. Ya, kami cuma bisa berharap dan berdoa saja. Mudah-mudahan tim Mutiara Borneo bisa memenuhi apa yang menjadi harapan Diskominfo Provinsi Kaltim. Mudah-mudahan juga tahun ini ada rezeki buat kami, ada berkah buat kami. Mungkin itu saja Pak dari Kukar. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kominfo Kukar. Mungkin Mas ada mau menambahkan Mas? Ada sih, itu sudah terdaftar ya Pak Hermawan ya. Kalau yang untuk KIM Mutiara Borneo nih Pak ya, di KIM ID-nya. Sudah Pak. Ya, sudah. KIM ID. Artinya sangat interaktif sekali Pak ya, untuk untuk sebar luas ini kegiatan. Ya, Pak Fajar. Bisa apa lagi? Memang aku banyak. Oh banyak. Oh ini ada siapa nih, banyak nih Pak. Kira-kira pertanyaan. Tadi kan saya lihat ada penggunaan kamera, ada sempat buat film juga. Nah itu untuk peralatan yang dipunya tuh, alat tempurnya tuh, itu apakah punya pribadi atau punya perangkat desa atau punya kantor desa gitu? Itu gimana tuh Mbak? Pak, kalau peralatan itu pinjam, jadi beberapa ada yang punya pribadi, kayak punya Mas Randy, ada memang dia punya kamera, kemudian dari desa juga dipinjamin dari desa, jadi laptop, komputer, waktu itu kami editing juga pinjam semuanya Pak masih. Oke. Iya. Dan untuk ini Mbak, tadi kan saya lihat Mbak aktif di bagian jurnalistik kan, apalagi tadi sempat masuk 10 besar ya di berita di KIM itu ya. Iya. Itu views-nya sampai berapa tuh Mbak? Saya mau tanya juga tuh. Tadi kelihatan kayak Pak di PowerPoint itu berapa sih?
Saya tadi agak kurang jelas, Mbak. Terlalu kecil ya. Mungkin bisa disebutkan saja, Ya, disebutin aja, Mbak. atau nanti dikasih lah apa akunnya apa, kan bisa dilihat di situ. Ya, bentar Pak, saya lihatkan yang terbaru. Ya, mataku nggak lihat. Itu yang paling banyak itu ada yang 124.000 itu saya screenshotnya di di bulan Oktober 2023 itu Pak. Oh, oke, terima kasih Mbak. Itu ada 124.000 untuk satu artikel viewsnya. Tapi yang terbaru saya belum update karena itu saya screenshot yang saya tampilkan itu di Oktober 2023. Pasti lebih besar Mbak, mungkin sekarang pasti lebih meningkat itu viewersnya. Sepertinya sih Pak, tinggal dilihat ini aja di website. Dan ini Mbak, untuk itu kan beberapa kegiatan atau informasi yang sifatnya tidak diulang kembali atau yang ada gitu. Kalau untuk yang rutin gitu Mbak, misalnya dari media sosial sendiri di Instagram, apakah Mbak sering aktif seperti itu Mbak di Instagram? Apakah punya Instagram, YouTube? Tadi kan YouTube punya Mbak ya? Punya. YouTube punya Pak, tapi karena kan kendala kalau bikin video kan agak lama, jadi sumber daya manusianya belum begitu aktif kalau YouTube. Tapi kalau Instagram itu ada adminnya sendiri, bukan saya yang pegang. Jadi nanti informasi bareng-bareng gitu, nanti yang update ada admin media sosialnya sendiri. Apa nama Instagramnya Mbak? Kim Mutiara Borneo Pak. Mutiara Borneo. Ya itu dari anggota kami yang update. Jadi saya ketua nggak akses untuk media sosialnya. Biasa beringin agung tuh Mbak ya? Iya Pak. Iya, update terakhir Maret tuh. Iya Pak, karena kan biasa kalau anggota lagi sibuk gitu, kadang dia nggak update gitu. Betul. Untuk ini Mbak, misalnya tadi kan ada dibahas juga di PowerPoint bahwa ya, Kim Mutiara Borneo ini kan bersifat umum. Itu bagus sih Mbak, karena itu juga suatu pencapaian yang bagus. Kami apresiasi karena memang kan Kim sendiri itu kan swadaya dari masyarakat untuk masyarakat, yang tujuan utamanya itu menaikkan taraf manusia itu sendiri, menaikkan sumber daya manusianya itu sendiri, dan juga sebagai diseminasi informasi, betul tadi yang menjelaskan, sebagai penjembatan informasi muncul dari masyarakat maupun dari pemerintah desa, pemerintah kota, kabupaten yang disebarluaskan kepada masyarakat. Seperti itu Mbak, itu tadi kami apresiasi juga bahwa itu sudah sesuai dengan arti dari Kim itu sendiri. Nah, saya mau bertanya juga lagi Mbak, untuk dari UMKM itu Mbak, apa aja tuh Mbak hasilnya, kayak produk dari desanya itu? Mungkin itu kan tadi Mbak bilang dari Kim Mutiara Borneo ini hampir mencakup 2 desa ya Mbak ya? Iya. Mencakup 2 desa. Itu adakah produk-produk unggulan UMKM-nya gitu Mbak? Ada mungkin, Pak. Ya. Kalau dari Desa Beringin Agung sendiri itu ada produk unggulannya kalau untuk UMKM itu olahan nanas. Karena kan di sini komoditinya banyak petani nanas, Pak. Jadi ada produk dodol nanas, wajik nanas, kemudian stik nanas, kemudian ada selai nanas, kemudian ada kek nanas, pokoknya serba nanas semuanya, Pak. Jadi itu di Beringin Agung ada 2 kelompok UMKM yang fokus di pengolahan nanas itu. Ada satu UMKM Mamuja, yang satunya UMKM Bananas. Jadi ada 2 kelompok UMKM yang melakukan pengolahan untuk produk nanas. Kemudian selain itu juga ada juga produk-produk dari petani yang lain Pak, misalnya kayak rengginang gitu kan. Jadi ada petani yang nanam padi ketan,
Nah, itu nanti dia produksi dari sawahnya itu dijual berasnya dan sebagian dibikin rengginang gitu. Ada yang kayak gitu juga Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi beragam sih kalau UMKM itu. Loh. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami sampaikan dan kami tanyakan. Sedikit kami dari provinsi mau memberikan saran ya dari Kim Mutiara Borneo ini mungkin salah satu yang beda dari yang lain karena kami telah memonitoring Kim Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini. Mungkin Kim ini yang paling aktif ya di website Kimnya itu seperti itu, dia mempunyai ciri sendiri. Yang lain Kim itu belum aktif itu Mbak. Nah, kami memberikan saran sebenarnya arti dari Kim itu sendiri kan diseminasi informasi gitu Mbak, pemberian informasi. Mungkin kedepannya yang saya lihat dari Kim lain yang bisa dicontoh ya, kita bisa contoh, kita ubah gitu, kita tiru, kita ubah gitu. Ada kayak media apa namanya, dia berbasis gimana ya, kayak ngevlog gitu, dia nggak harus resmi kayak harus buat video atau apa, kayak oke guys, kali ini kita lagi melaksanakan kegiatan, itu juga bisa gitu Mbak, sebagai saran siapa tahu kan ya. Nah, itu dari beberapa Kim itu bisa menghasilkan profit juga tuh Mbak, kayak misalnya contohnya ada Kim yang meliput orang jualan bakso gitu kan, otomatis di endorse baksonya, itu kan lumayan buat anggota Kim, seperti itu Mbak. Itu iya Pak, saya kayak gitu juga sudah Pak. Jadi ada, cuma saya nggak share videonya ya, jadi kayak UMKM itu ada beberapa video kami buat kayak gitu. Jadi nanti kalau pas di lapangan kadang saya sama tim dikasih sama yang pelaku UMKM gitu, dikasih produknya. Di YouTube itu ada Mbak ya videonya? Ada di YouTube dan Facebook fanpage-nya Kim. Kemudian saya juga punya YouTube pribadi ya, share kegiatan masyarakat setiap hari kayak gotong royong gitu, kegiatan kayak gitu. Viewersnya ini Mbak, subscribernya sorry Mbak, untuk Kim Mutiara Pelangi berapa Mbak? Subscribernya belum banyak Pak, kan belum terlalu aktif. Ya, untuk saya lebih banyak masih pakai pribadi sih, masih pakai akun pribadi. Masih pakai pribadi ya. Untuk ininya Mbak, viewers paling besar itu untuk video yang dibuat oleh rekan-rekan tuh berapa tuh Mbak? Berapa? Saya malah nggak begitu perhatikan kalau video Pak, ntar saya cek dulu di YouTube. Enggak, Mas, itu udah Duta Kim. Ini ya, mana sih? Kok hilang? Sedikit Pak, masih hitungan jari. Oh iya, oke, mungkin itu saja sih pertanyaan dan saran yang dapat ini Pak. Cuman kalau yang saya taruh di akun saya agak lumayan viewsnya. Mereka IT deh. Ada untuk IT ya. Berarti kategorinya IT nih Mbak ya, kalau untuk Kim Mutiara Borneo ini ya, yang diikutkan ya, maksudnya nih yang untuk event Kim ini kan kita kan harus menentukan kategorinya itu. Nah ini berarti kategori IT-nya berarti ya, bukan UMKM atau pariwisatanya. Umum sih Mas, tadi kita dia juga tadi UMKM-nya sempat menaikkan wisata desanya juga, tadi kan ada video tentang kegiatan-kegiatan. Tapi kategorinya kan harus dipilih, ya kan? Kita yang menentukan. Jadi yang diikutin nih apa ini? Kategori apa ini yang diikut? Itu aja sih. Ini sih Pak, apa sih namanya? Yang bukan, yang digital itu apa sih namanya? IT ya berarti ya, IT. Nah. Iya, ekonomi kreatif. Oh, ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif meliputi semua itu, bagus Mbak. Iya. Mungkin ada dari rekan-rekan Kominfo Provinsi yang mau menambahkan atau bertanya, atau dari Kominfo Pukar mungkin. Izin Pak. Ya. Ini tadi menanggapi yang disampaikan Pak Pojan. Klasifikasi ini
Biarnya kalau kayak kita yang atau Kim yang pilih atau memang sudah sesuai kategori mereka yang di Kim website itu Pak, yang di Kim ID Pak. Ya, kalau yang Karena kan mereka tuh sudah terdaftar di website Kim, di Kim ID itu sesuai kategori mereka masing-masing. Ada yang pariwisata, ada yang UMKM. Nah kalau nggak salah kalau ke Mutiara Borneo ini umum. coba dicek lagi umum rasanya. Nah ini yang bisa mengecek nih siapa nih, Bulina atau Eka nih? Ada tuh ke admin provinsi, saya lupa kemarin siapa. Iya, Eka. Di oke aja. Ya, kalau yang kayak kita yang kemarin yang tahun lalu kan Pak Deng Nompo kan UMKM Bu ya, kalau salah. Yang saya muara muntainya dari pariwisatanya. Ya udah, itu aja sih Pak. Siapa Pak Jan? Kasihnya yang mana nih gitu lah yang mau diikutin kan. Ya, siapa Pak Jan? Kita akan mengirim nih satu Pak, jadi nggak bisa ngirim 2 lagi kayak kemarin. Ya Bu ya, soalnya slotnya itu ada 1 aja. Padahal kalau dari kami si provinsi sebenarnya bisa 2 stand sebenarnya, maunya sih 2. Siapa Pak Jan? Karena memang diskusi kami dengan Bu Iren itu Kim adaptif itu juga tidak bisa diikutkan. Jadi dari 8 tim ukar yang punya website Kim di Kim ID itu tinggal 7. Ya. Kim yang kemarin diapresiasi oleh Kemenkominfo ini ya Kim Mutiara Borneo ini Pak Pojan. Jadi Kim ini yang kami ikutkan di seleksi provinsi. Ya mungkin itu Pak Pojan. Siap. Tadi Baik Pak, ada yang mau saya sampaikan. Tadi belum ada yang tertinggal sepertinya. Jadi kan saya memang di Kim ini kan lebih banyak berita digital, informasi, kemudian memberikan inspirasi lah buat teman-teman di Desa Beringin Agung untuk lebih banyak menggunakan media digital sebagai bahan promosi UMKM gitu kan, kemudian promosi kegiatan-kegiatan mereka termasuk di bidang olahraga, pendidikan dan pariwisata, hiburan gitu kan. Jadi kami mau Kim kami itu punya dampak gitu di masyarakat. Jadi alhamdulillahnya dampaknya itu bisa terlihat Bapak Ibu kalau di Desa Beringin Agung itu kita itu sudah kayak serasa kota. Jadi kalau misalnya mau order makanan, mau belanja gitu, kami sudah bisa belanja online dan itu alhamdulillahnya dari pendidikan literasi digital yang selama ini kami jalankan di Desa Beringin Agung. Harapannya memang keberadaan Kim Mutiara Borneo itu bisa berdampak positif di masyarakat, bukan cuma di anggota aja, tapi bisa berdampak luas dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat desa itu sendiri. Terima kasih Mbak atas paparannya luar biasa sekali. Ini sebenarnya satu pertanyaan dari kami untuk Kominfo Kabupaten yang selalu kami tanyakan setiap monek ini Pak. Untuk Kabupaten Kukar sendiri, apakah bersedia Diskominfo-nya untuk menanggung jika Kim ini terpilih gitu, berangkat ke Kim Festival Nasional seperti itu? Ini pertanyaan yang kami lontarkan ke setiap Kim ya. Jadi jangan merasa GR untuk pembiayaannya segala macam itu Pak. Kami Kominfo provinsi hanya menyediakan dan memfasilitasi stand saja Pak. Berikut dekorasinya juga. Pak mohon izin Pak. Ya. Ya, mohon izin Pak. Ya. Terkait Pak, yang pertama kenapa kami mengajukan Mutiara Borneo yang dari Samboja itu karena Kim Mutiara Borneo itu salah satu penyangga IKN yang ada di Samboja untuk masyarakat yang cerdas melek digital gitu Pak. Karena makanya di Mutiara Borneo ini ya salah satu yang kami ajukan ke Diskominfo untuk monitoring Kim PES gitu. Nah ini terkait dengan masalah pembiayaan Pak, misalkan terpilih nih di Mutiara Borneo, benar? Nanti kita diskusi lagi Pak, lebih lanjut Pak nanti. Apakah nanti kita datang ke provinsi untuk membicarakan ini, karena kami lagi
menunggu juga nih Pak di perubahan, di anggaran perubahan gitu. Jadi terkait pendanaan itu nanti kita diskusikan lagi ya Pak, misalkan terpilih ini Kim Borneo itu untuk mewakili Kalimantan Timur di Camp Festival di Sulawesi Selatan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jawabannya kami kopi Pak, dan kami tunggu juga di kehadirannya di provinsi. Mungkin itu saja. Ada lagi yang mau menambahkan dari rekan-rekan provinsi atau kabupaten? Apa? Mungkin sebelum ditutup. Nggak tahu, nanti kan diinformasikan. Sudah? Mungkin cukup aja. Itu saja kita cukupkan pada kesempatan kali ini kegiatan monitoring dan evaluasi KIM. Sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Kominfo Provinsi, dari bidang TIK terutama telah menyediakan Zoom, dan juga terima kasih kepada Pak Hermawan dan juga rekan-rekannya yang telah memfasilitasi Kim Mutiara Borneo untuk berpaparan. Kami juga berterima kasih kepada Kim Mutiara Borneo, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dulu buat Kim Mutiara Borneo. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bojang. Terima kasih kawan-kawan di Kominfo Provinsi Kaltim. Oke teman-teman, tadi hasil Zoom kita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.